Baik, kita kembali lagi dalam pembelajaran secara daring karena kondisi kita saat ini ya sedang COVID dan ya kita bisa menggunakan cara lain atau teknologi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran ya. Ya, ini bisa disajikan di YouTube Rock Mekanik Universitas Cendrawasih. Baik, kita akan masuk dalam materi teknik ruangan. Ini adalah semester 7. Teknik terowongan ini kita menggunakan diktat dari Pak Prof. Dr. Insinyur Madi Astawarai. Beliau adalah dosen dari dosen di jurusan Teknik Pertambangan di Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung. Itu pada tahun 94. Ya, bukunya ada di update, ada kita pakai yang dulu. Silakan nanti dalam proses pembelajarannya nanti ada materi-materi yang akan kita tambahkan. Jadi sekarang mungkin fakultasnya jadi FTTM ya. Oke, ini kata pengantarnya. Nanti kita baca saja. PDF-nya nanti sudah ada atau bukunya sudah kalian copy. Silakan dibaca untuk kata pengantarnya. Kemudian kita lihat di sini daftar isi ya. Oke, daftar isi itu ada 1, 2, 3, 4 bab. Ya, ada 4 bab di sini, yaitu tentang pendahuluan, apa itu klasifikasi terowongan berdasarkan kegunaannya, ada rancangan terowongan. Kemudian yang kedua, penyelidikan lapangan untuk pembuatan terowongan. Apa itu yang akan kita lakukan sebelum membuat terowongan? Itu ada penyelidikan lapangan. Kemudian ada teknik penyanggaan dan perkuatan pada terowongan. Ada penyangga-penyangga yang kita akan pakai di dalam membuat suatu lubang bawah tanah. Ya. Di sini ada penyangga kayu, penyangga baja, ada baut-batuan atau rock bolt, ada penyangga beton, ada penyangga khusus. Kemudian ada yang keempat, yaitu bab 4, metode dasar pembuatan terowongan pada batuan. Oke, ada 4.1, 4.2 dan 4.3. Oke, ini daftar gambarnya. Nanti kalian lihat di buku atau di diktatnya, silakan dipelajari. Oke, langsung kita aja langsung masuk ke materi yang pertama. Oke, tentang klasifikasi terowongan berdasarkan kegunaannya. Oke, ini terowongan itu dibuat tuh untuk ada kegunaannya. Jadi kalau kita tambang berarti kegunaannya untuk mengakses atau jalan yang dipakai untuk mengambil bahan-bahan galian dari dalam bawah tanah dengan cara kita mau menerowong atau melakukan penggalian lubang bukaan di bawah tanah. Jadi terowongan tambang itu biasa ya dari batas 100 meter dari permukaan atau 50 meter dari permukaan sampai ke yang paling dalam bisa sampai 1 kilometer ya dari permukaan. Oke, kita lihat di sini. Nanti kita cepat-cepat saja. Nanti bisa dibaca dalam materinya. Coba saya lihat ini dulu. Ya, chargernya. Oke, ini ada berdasarkan kegunaannya. Kegunaannya itu ada terowongan yang dapat dibagi dalam 2 grup, yaitu terowongan lalu lintas, traffic tunnel, yaitu terowongan yang dipakai untuk akses kereta api, jalan kaki, jalan raya maupun pejalan kaki, dan juga ada navigasi. Kemudian ada transportasi di bawah kota, kemudian transportasi di tambang bawah tanah. Bisa lihat contoh kereta api, ya. Mungkin gambarnya seperti ini. Nah, ini ada gambar-gambarnya yang bisa kita lihat. Nanti kalian bisa akses sendiri lah ya. Untuk kereta api, kemudian ada untuk jalan raya, ya. Kemudian untuk hydropower ya, untuk tenaga air, pembangkit turbin ya. Kemudian ini untuk tambang sendiri. Ya. Oke, kita lanjut materinya. Jadi ada terowongan angkutan juga. Terowongan angkutan itu masuk kategorinya adalah stasiun pembangkit listrik tenaga air. Kemudian terowongan penyediaan air, ada terowongan untuk saluran air kotor, untuk kepentingan umum, dan untuk angkutan di dalam daerah industri pabrik. Jadi biasa dibuat terowongan. Jadi terowongan itu adalah suatu akses yang dibuat di bawah tanah ya.
ataupun yang digali tanahnya kemudian ditutup atau cut and cover ya, dipotong dan kemudian ditutup. Ya, jadi terowongan itu yang kita bicarakan di sini adalah merupakan struktur bawah tanah underground structure, sehingga memenuhi tujuannya maka terowongan tersebut harus dibuat dengan metode khusus tanpa mengganggu permukaan tanah. Ya. Jadi terowongan yang aman adalah terowongan yang tidak membuat permukaan tanah itu menjadi ambles ya. Jadi kita usahakan supaya kalau aktivitas ada di bawah tanah jangan sampai mengganggu jatuhnya ataupun terjadinya penurunan muka tanah di permukaan. Kemudian ada juga yang dengan istilah cut and cover, artinya kita gali di permukaan, dipotong digali tanahnya, kemudian di cover, ditutup lagi, jadi membentuk sebuah terowongan. Oke, untuk pertama ini terowongan lalu lintas, ada traffic tunnel. Traffic tunnel ini salah satunya adalah contoh atau untuk kereta api ya, terowongan kereta api. Kereta api dibuat ya karena kereta api itu sistemnya dia mempunyai punyai kemampuan mendaki yang cukup terbatas, sehingga kalau ada gunung-gunung yang terlalu mendaki maka dipotong atau dibuat dalam bentuk dalam terowongan ya, sehingga dapat diakses. Oke, kemudian ada kereta api di bawah kota yang sekarang lagi dibangun, MRT ataupun ya yang lagi dibangun di Jakarta, MRT, kita bisa lihat MRT ya. Itu konstruksinya di bawah tanah ya. Ya untuk akses jalan raya. Jadi jalan alternatif karena sudah terlalu macet. Jadi dibuat. Jadi konstruksi material terowongan jalan raya bentuk penampangnya tapal kuda atau horseshoe ya. Sedangkan terowongan kereta api biasanya penampangnya bulat, 4 persegi panjang atau segi banyak poligonal. Jadi nanti arti-arti daripada penampangnya ini bisa kita lihat fungsinya atau kegunaannya ya. Ada penampangnya yang begini, ini namanya penampang bulat, penampang tapal kuda. Ini ada penampang yang bulat, terowongannya ya. Oke, itu ada fungsinya. Jadi bisa nanti kita pelajari. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh terowongan adalah kereta api di bawah kota dibedakan dengan terowongan kereta api lainnya, yaitu menambah persyaratan keamanan. Jadi kereta api itu merupakan alat transportasi yang memiliki kecepatan tinggi, sehingga tidak boleh ada gangguan-gangguan, sehingga bebas dari displacement, yaitu kegiatan tidak boleh ada bagian-bagian yang mengalami goncangan atau perpindahan, sehingga rel-relnya ini tidak bergerak ya. Dan dinding terowongannya juga harus baik untuk menjaga tetap kondisi relnya itu bagus. Kemudian hati-hati water sealing, ini hubungannya dengan air ya. Standar yang tinggi dari kebersihan dan peranginan ventilasi. Oke, jadi ini salah satu fungsi ventilasi di bawah tambang bawah tanah itu untuk memberikan suplai udara ya. Jadi salah satu faktor yang penting di bawah tanah adalah ventilasi, yaitu suplai atau penyediaan udara, suplai udara. Ya. Kemudian terowongan jalan raya dapat diklasifikasi jadi 3 macam grup. Terowongan yang dibangun untuk kendaraan bermotor karena pesatnya pertambahan lalu lintas di jalan raya bersama dengan berkembangnya industri kendaraan bermotor. Semakin banyak manusia di perkotaan, orang-orangnya makin banyak, maka banyaknya juga transportasi, sehingga perlu dipikirkan untuk akses transportasi atau akses ke jalur yang lain. Kemudian terowongan interkoneksi melewati daerah perbukitan dalam kota berbeda dalam dimensi. Grup pertama, terowongan ini biasanya merupakan lanjutan dari jalan raya, jalan arteri, dan mempunyai bentuk penampang yang tinggi untuk mendapatkan peranginan alam. Oke. Kemudian terowongan yang melewati bawah sungai di daerah perkotaan. Terowongan ini dibangun untuk menggantikan jembatan di sungai yang
lalu lintas kapalnya cukup padat. Karena seringnya jembatan tersebut diangkat, pada saat kapal lewat mengakibatkan lalu lintas terhenti. Jadi di bawah jadi kalau ini ada jembatan ya, jembatan ini ada airnya di bawah sini ya, di bawah sini tuh ada terowongannya lagi, seperti pernah ada di Belanda, terowongannya dibuat lagi. Jadi sini di atas ini ada air nih, di air ini jembatan, ini jalan raya ya, jalan raya. Kemudian jalan raya ini bisa menghubungkan akses ke bawah terowongan juga. Jadi ada akses dari bawah terowongan sini untuk jalan. Karena lalu lintas di bawah sini kapal-kapal biasa lewat dan akhirnya ada jembatan yang harus diangkat. Ini jembatan ini kan bisa diangkat. Kalau kita lihat di kalau kalian pernah lihat di tayangan-tayangan ya konstruksi jembatan yang bisa diangkat, ini jembatannya bisa diangkat atau terangkat menjadi dua. Ya sebelah sini terangkat, ini terangkat. Jadi kapal yang punya tinggi melewati jembatan ini bisa melewati jembatan ini. Oke. Kemudian ada lagi terowongan pejalan kaki. Terowongan pejalan kaki ini termasuk dalam grup terowongan. Jadi ada terowongan khusus yang dibuat untuk pejalan kaki juga, ya. Maksudnya apa? Kalau kita jalan kaki ini seperti kalau kita tidak bisa membuat jembatan dari atas, seperti kalau di Uncen ya. Kalau kalian di Gapura Uncen yang di bawah itu kan ada tangga yang dibuat tinggi sekali ya untuk menyeberang ke sebelah ya, Uncen Age itu. Jadi nanti kita naik tangga ini ke atas dulu, ini jalannya di bawah nih. Jalannya di bawah. Oke. Jadi jembatan ini berfungsi untuk tempat penyeberangan atau orang-orang yang berjalan kaki. Tapi kalau memungkinkan kita bisa membuat akses juga lewat bawah tanah ya. Jadi di bawah jalan ini tuh kita buat terowongan. Jadi jalan yang tembus dari bawah ke sebelah. Jadi orang tidak harus naik ke atas, tapi bisa lewat ke bawah, lewat jalan bawah tanah. Makanya jalannya digali, ini dipotong dulu, jalannya dipotong, kemudian nanti diangkat. Setelah itu dibangun temboknya atau terowongannya di bawah, kemudian ini tanahnya ditutup sehingga orang bisa akses ke bawah. Oke, kemudian ada terowongan navigasi. Terowongan navigasi ini berfungsi untuk biasa dibuat di kanal-kanal sungai air ya, menghubungkan satu kanal atau sungai dengan kanal lainnya. Ya, mungkin gambarnya tidak terlalu jelas di sini, tapi bisa dilihat. Mana dia? Oh, nggak ada ya. Oke, nanti kalian coba cek ya gambarnya. Oke, kita lanjut saja. Ya, jadi untuk perahu-perahu yang keluar masuk daripada melewati sungai itu dibuat terowongan khusus. Jadi dari di bawahnya bisa dilewati. Jadi di bawah terowongan ini dilewati kapal-kapal ya, kapal-kapal yang sesuai ukurannya dari ketinggian terowongannya ini. Kemudian di atas ini adalah akses jalannya, jalan raya. Jadi kapal bisa melewati terowongan ini. Oke. Jadi itu kemudian terowongan transportasi tambang bawah tanah. Nah ini untuk kita tambang bawah tanah nih, dibuat sebagai jalan masuk ke dalam tambang bawah tanah yang digunakan untuk lalu lintas para pekerja tambang, mengangkut peralatan tambang, kemudian mengangkut batuan dan biji hasil penambangan. Ya, pada umumnya terowongan ini dibuat akibat kegiatan penambangan dan umur terowongan adalah sampai kegiatan penambangan selesai. Jadi kita punya terowongan tambang itu adalah terowongan yang dibuat. Jadi biasanya juga tuh tidak permanen. Jadi kalau tambangnya kita target berapa tahun akan selesai, maka tambang kita perkirakan umur tambang terowongannya juga dibuat sesuai dengan aktivitas penambangannya kita. Jadi beda dengan terowongan-terowongan yang kita buat seperti terowongan kereta api, jalan raya atau akses yang lama, itu perlu dibuat terowongan yang cukup kuat dan
dan bertahan lama. Tapi bukan berarti ya terowongan-terowongan yang di tambang bawah tanah itu dibuat dengan kekuatan yang berumur yang sesuai dengan umur tambang, tapi dibuat sesuai dengan standar di mana keberlangsungan tambang itu dapat menjaga proses-proses penambangan itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, penyangga di dalam terowongan itu juga ada penyangga. Penyangga itu apa? Di dalam penyangga dalam terowongan dan kekuatan batuan di sekitar terowongan sangat diperlukan dan harus direncanakan sebaik mungkin agar kegiatan pengangkutan tidak terhenti dan keamanan pekerja terjamin. Nah, ini tujuan kita merancang terowongan, yaitu jadi keamanan itu terjamin dan pekerjaannya tidak terhenti. Ya. Oke, ada terowongan angkutan. Ini ada untuk tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Ya, terowongan yang dibuat khusus untuk hydropower. Ya, jadi nanti terowongannya penampangnya terisi penuh oleh air dan langsung dari reservoir ke turbin, disebut terowongan tekan. Kemudian dari tekan itu akan menekan turbin sehingga turbinnya akan berputar sehingga menghasilkan daya untuk listrik nanti. Jadi itu terowongan hidropower atau terowongan untuk tenaga listrik. Kemudian ada penyediaan air lagi, dibuat terowongan penyediaan air. Ya, fungsi dari terowongan penyediaan air adalah menyalurkan air dari mata air ke tempat penyimpanan air di dalam kota atau memblokkan air ke tempat penyimpanan tersebut. Nah ini kita Jayapura nih sudah mulai banyak yang kering ya, karena aktivitas ya kita tidak tahu, kemarin banyak penambangan yang mengakibatkan hutan kita menjadi ya pohon-pohonnya sudah hilang dan ya air-airnya sudah tidak bisa terjebak dan sekira airnya tidak merembes ke tanah. Akhirnya air-airnya kita itu terhempas saja ke luar dan mengakibatkan airnya itu tidak merembes ke bawah tanah. Ya. Dan kalau fungsi terowongan air penyediaan air ini adalah kita menyuplai air yang ada di bawah tanah atau aliran-aliran air dari sungai, kemudian disalurkan dan dibuat terowongan ke tempat penampungan yang lebih besar di daerah yang lebih rendah, yang kemudian nanti akan disuplai atau didistribusi ke tempat-tempat yang akan dipakai atau akan dikelola oleh bagian seperti PDAM ya. Mereka menyediakan air dan membagikannya atau mendistribusi ke masing-masing lokasi atau daerah yang akan dipakai atau memakai airnya itu. Oke. Jadi untuk memberikan tekanan diperlukan head. Head itu adalah bagian kepalanya atau utama yang akan jadi beda tingginya harus lebih tinggi sehingga memberikan tekanan. Jadi tanpa bantuan mesin sehingga dapat memberikan tekanan dari proses dari kali di atas satu ini, kemudian dibuat terowongan sehingga ada penampungannya lagi di bawah, kemudian distribusi ke bagian-bagian ke daerah. Kalau umpamanya ini dari Waena kemudian distribusi ke AB, ini ke Waena atau Perumnas, kemudian ini juga ke Padang Bulan, kemudian ini juga ke daerah Expo. Jadi ada beda tinggi yang jadi, makanya ini ada terowongan dibuat untuk kemudian dilakukan penampungan di sini. Oke. Terowongan untuk saluran air kotor juga ada. Kalau kita lihat di film-film di luar negeri itu, mereka di bawah jalan-jalan raya itu ada selokan. Itu juga mereka punya terowongan ya. Terowongan yang dipakai untuk pembuangan. Nah, ini ada gambar, kita bisa balik dia kan. Rotate. Rotate. Kita balik lagi. Oke. Gimana dia?
Oke, di bagian ini ya, tadi kita kelewatan, ada sedikit masalah. Oke, ini tadi sudah sampai, kemudian ada ya penyedotan air, kemudian ada yang air kotor. Oke, sampai di gambar ini. Untuk rotate-nya, oke, kita lihat ini ada ya, ada apa? Terowongan untuk pembangkit listrik di pembangkit listrik tenaga air di Jawa Barat Cirata. Jadi ini ada akses-aksesnya, bagaimana stok airnya diambil ya dari akses pipa-pipa ini, kemudian akan memberikan untuk membangkitkan turbin. Jadi di sini ada ventilasi, ada terowongan-terowongan yang kita pakai, ini terowongan adit, terowongan yang dipakai cuma untuk menembus, tidak sampai menembus ke sebelah ke ujung daripada bukit, itu dia cuma sebagian saja, jadi dia terpotong di sini. Kemudian ini juga ada adit atau terowongan adit yang terowongannya tidak menembus, mentok saja di sini. Kemudian ada lagi terowongan-terowongan yang dipakai untuk ya drainase, untuk terowongan drainase. Jadi ini terowongan-terowongan yang dipakai untuk melakukan rumah pembangkit tenaga listrik di Cirata, Jawa Barat. Jadi ini ada adit. Pokoknya adit itu adalah terowongan-terowongan yang dipakai, jadi tidak menembus, dia dipakai untuk fungsi ada juga untuk akses daripada karyawan di dalam atau orang-orang di dalam. Kemudian ada intake-nya, jadi air-air yang masuk ke dalam sini melalui terowongan-terowongan yang sudah dibuat. Oke, ini ada exhaust. Exhaust ini kalau untuk ventilasi dia adalah tempat menyuplai udara yang keluar udara kotor ya. Oke, di sini ada powerhouse. Ya, powerhouse itu rumah daripada powernya. Oke, jadi sirkuit terowongan di bawah tanah ini, akses semua terowongan di bawah tanah ini dibuat untuk pembangkit listrik tenaga air di daerah Jawa Barat bergeser. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi ada aktivitas gravitasi, yaitu gravitasi menolong menolong air untuk jatuh dari beda tinggi yang tinggi ke rendah. Jadi di sini juga ada bahan-bahan kimia yang dipakai untuk di dinding terowongan, ya, dinding yang harus tahan terhadap asam, aspal, beton dan lain-lain. Ya, terowongannya harus bersih ya, untuk mendukung keberlangsungan daripada dinding-dinding terowongan itu agar tetap aman dan stabil ya. Kalau banyak kalau asam atau ini yang beton-beton atau aspal beton dan lain-lain yang mengenai daripada dinding-dinding dari terowongan itu dapat mengakibatkan terowongan itu bisa keropos ataupun dia bisa menjadi kecil ukurannya karena ada penambahan tambahan daripada sedimen ya, sedimen yang menyebabkan terjadi pengecilan ukuran daripada terowongan. Oke, ada terowongan yang dipakai untuk kepentingan umum. Oke, untuk kabel listrik ya di bawah tanah. Kalau kita punya pekerjaan-pekerjaan di jalan nih, kebanyakan bongkar pasang. Tidak pernah ada yang satu kali perencanaan itu dibuat terowongan khusus dipakai untuk kabel listrik dan telepon, ataupun ada pipa gas yang dipakai untuk
dipakai ke rumah-rumah. Seperti kalau di luar negeri gas itu dipasang ke setiap ke rumah-rumah juga air, sehingga tinggal masyarakat menikmati dan bisa melakukan pembayaran setiap bulan. Ya, mungkin kita akan harusnya perencanaannya lebih baik sehingga semua itu dapat diatur dengan baik menggunakan terowongan-terowongan ini. Fungsinya yang terowongan-terowongan ini untuk memudahkan dan juga membuat tempat menjadi rapi. Oke, kita lanjut tentang yaitu permulaan tentang apa tuh terowongan-terowongan ya, jenis terowongan apa yang dipakai, terowongannya dipakai untuk apa ya, dan fungsi-fungsi terowongannya itu juga untuk masing-masing kegunaan ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada rancangan terowongan. Kita coba cepat saja. Kalau memang terlalu cepat, kalian bisa kembalikan videonya ya, diputar kembali. Bisa. Dan bisa ditanyakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan di WA grup, silakan disampaikan. Oke. Rancangan terowongan ya. Konsep umumnya itu adalah kita membuat sebuah lubang bukan buat tanah. Ya. Jadi untuk akses kita mengambil bahan tambang di bawah tanah perlu adanya terowongan ya. Oke. Dalam rancangan teknik konvensional, beban dari luar yang digunakan adalah yang pertama ditentukan, kemudian deskripsi dari bahan dengan kekuatannya serta karakteristik deformasinya sesuai dengan geometri struktur yang dipilih. Dalam mekanika batuan, kalian sudah belajar mekanika batuan, perancangan berhubungan dengan massa batuan yang kompleks, sifat-sifat material spesifik, sehingga tidak dapat ditentukan dengan kebutuhan rancangan. Pengenaan bahan batuan tidaklah sepenting gaya yang dihasilkan oleh redistribusi dari tegangan awal atau original stress. Misalnya, dengan adanya penggalian sudah dibuat sebelumnya, juga adanya beberapa kemungkinan jenis failure di dalam struktur batuan sehingga penentuan kekuatan batuan merupakan persoalan utama. Nah, kekuatan batuan nih persoalan utama. Terowongan yang baik adalah didukung oleh batuan. Kalau batuannya tidak kuat, ya terpaksa terowongannya bisa dibikin, tapi budget atau biaya yang kita keluarkan untuk membuat strukturnya terowongannya akan lebih mahal ya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ini ada diagram alir untuk rancangan penggalian di bawah tanah menurut Pak Hook and Brown ya. Dia mengatakan kalau mau gali batuan di bawah tanah tuh harus seperti ini nih urutannya nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai di bawah sini. Sampai di sini. Desainnya diterima untuk menggali ataupun kita reject atau menolak desainnya ya. Oke, nanti ada versinya yang bisa kita lihat lagi yang versi sederhananya. Banyak sekali pertimbangan praktis. Jadi untuk membuat terowongan tuh banyak sekali pertimbangan ya. Dan saat perancangan terowongan tambang dan terowongan teknik sipil. Beda terowongan tambang dan teknik sipil itu apa? Kalau teknik sipil tuh biasa banyak kita bertemu pada tempat-tempat atau aksesnya mungkin tidak terlalu dalam ya. Biasa kan untuk aktivitas terowongan transportasi ya, kemudian pejalan kaki itu biasa bangunan sipil. Tapi kalau tambang dia aksesnya tuh lebih dalam, bisa dari 100 sampai 1 kilometer di bawah permukaan. Kalau sipil terowongan sipil biasa lebih rendah atau lebih dangkal ya. Ya, maka untuk pertimbangan untuk melakukan penerowongan juga perlu dilihat dari spesifikasi daripada material atau jenis tanah yang dikerjakan nanti.
Ya, kebanyakan terowongan sipil adalah permanen, contohnya terowongan kereta api, air. Terowongan tambang adalah sementara, temporary, walaupun demikian tentu saja beberapa terowongan dapat digunakan untuk beberapa dekade. Ya. Terowongan teknik sipil digunakan untuk melayani umum, sedangkan tambang untuk melayani tambang dan yang bekerja, para pekerja bisa. Panjang total terowongan tambang jauh lebih panjang daripada terowongan yang digali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sipil, dan ini tidak mengherankan karena pada teknik sipil digunakan standar-standar yang sukar sekali. Tentunya dalam pencarian lokasi, dalam penggalian, dalam penyanggaan dan lain-lain. Ya, karena sipil banyak namanya juga terowongannya itu terowongan yang permanen, sehingga memang perlu perlakuan ataupun desain yang lebih berat ya. Kalau kita di tambang bawah tanah, aksesnya tuh lebih banyak bertemu dengan batu. Jadi dapat diperkirakan bahwa batu tuh mempunyai kondisi yang lebih stabil atau masif ya, kompak dibandingkan tanah. Jadi memang untuk konstruksi atau struktur di bawah terowongan atau di bawah tambang bawah tanah, ya di bawah tanah atau terowongan, ya di bawah terowongan untuk struktur yang untuk permanen yang kuat perlu penyanggaan yang kuat ataupun desain struktur yang kuat. Kemudian keadaan batuan, ground condition dalam pertambangan lebih baik diketahui karena aktivitas penambangan sudah berjalan bertahun-tahun. Sedangkan struktur teknik sipil biasanya ditempatkan pada batuan atau daerah yang memerlukan eksplorasi lebih terperinci. Oke, ini bisa dilihat ya. Kemudian terowongan teknik sipil. Terowongan teknik sipil biasanya tidak begitu dalam, kurang dari 500 meter di bawah permukaan tanah, dengan pengaruh dari medan tegangan yang biasanya diabaikan. Dan faktor geologi merupakan efek yang dominan dalam teknik sipil, sedangkan dalam pertambangan medan gaya sangat penting. Ya, ini ada dua hal yang kita lihat. Kalau di teknik sipil mereka lebih dominan adalah faktor geologi. Yaitu umur daripada material di situ, dia lunak atau ya lemah. Sedangkan kalau untuk tambang bawah tanah, karena dia di dalam permukaan yang cukup dalam, ini permukaannya, terus ini tambangnya di bawah sini, maka gaya-gaya yang bekerja, ya gaya-gaya yang bekerja itu akan menjadi peranan penting untuk kita menganalisisnya. Lebih banyak pengaruhnya terhadap gaya. Oke, kegiatan pertambangan adalah suatu proses dinamis sehingga penggalian dalam pertambangan dapat mengakibatkan perubahan kondisi tegangan, dan ini membutuhkan berbagai perkuatan atau rock reinforcement dibandingkan dengan situasi di tegangan statis. Terowongan teknik sipil pada umumnya tidak merubah kondisi tegangan. Ya, karena kondisinya di dekat permukaan. Berbeda dengan terowongan tambang, aktivitasnya jauh sekali di bawah permukaan, sehingga beban daripada tanah atau batuan di atasnya atau beban dari overburden dapat mengakibatkan gaya-gaya itu semakin besar ya, bebannya semakin besar. Pertambangan menginginkan kenaikan keuntungan sehingga dana penyelidikan untuk rancangan lebih sedikit dibandingkan dengan teknik sipil. Oke, semakin besar biaya maka rancangan juga lebih banyak ya. Lokasi untuk terowongan sipil biasanya dipilih pada kondisi batuan yang baik, sedangkan untuk terowongan tambang lokasinya ditentukan pada daerah yang mengandung biji. Tidak ditentukan oleh kondisi yang batuan yang baik maupun yang buruk. Jadi orang tambang itu ya berhadapan dengan situasi yang sangat baik dan juga yang sangat buruk. Tapi kalau sipil, terowongan sipil harus mencari lokasi yang aksesnya baik ya, aksesnya baik artinya maksudnya sifat-sifat batuan di situ ataupun kondisi tanahnya, materialnya di situ tidak terlalu berbahaya, maksudnya dia tidak lapuk ya, dan juga kondisi airnya tidak terlalu banyak sehingga dapat mengganggu aktivitas pekerjaan terowongan, maupun nanti setelah terowongannya dibangun akan menimbulkan gangguan. Sedangkan kalau di tambang bawah tanah
kita mau mencari tambang di satu tempat, umpamanya gunungnya seperti ini, gunungnya di satu tempat seperti ini. Kalau kita mau akses, jadi kita harus akses langsung ya. Kalau kita mau pakai jalan yang harus ke sana, kemudian ke sana lagi, putar lagi ke sini, kita mau cari lokasi yang baik, putar lagi ke sana. Karena kita lihat sini mungkin kurang bagus aksesnya, apa batuannya, ya kita putar lagi ke sana, putar ke sini, baru kita tembus sini. Nah itu terlalu jauh ya. Tambang itu kita akses langsung. Nah, to the point ya, to the point untuk kita mengambil ore-nya di sini. Ore-nya. Jadi tidak putar-putar. Jadi walaupun kondisi tanahnya rusak atau batuannya kurang menjamin, kita harus tembus ya, tembus. Bagaimana caranya supaya kita dapat menembus batuan-batuan yang kurang apa namanya, tidak mendukung ini, batuan-batuan yang lapuk ataupun ya batuan-batuan yang punya kelas yang sangat buruk ya. Ya dengan cara kita rekayasanya gimana? Kita buat terowongan dengan penyangga-penyangga yang lebih baik untuk mendukung ini. Dibanding kita harus memutar jauh ke atas sana, putar lagi sini, baru tembus sini. Kenapa kita tidak atas langsung ke sini? Pertimbangannya seperti itu ya. Tapi ada juga tambang yang pertimbangan ekonomis, sehingga kalau kita mau membuat apa namanya nih, membuat terowongan dengan penyangga-penyangga yang terlalu besar biayanya, bisa dipertimbangkan juga. Tapi kebanyakan tambang itu mereka langsung to the point. To the point artinya to the ore ya. Langsung masuk ke ore-nya. Ya. Jadi memperkecil juga jarak. Oke. Di sini materi rancangan untuk menilai kestabilan terowongan dapat dikatakan baik apabila dia stabil ya. Stabil artinya terowongannya aman, atapnya aman, dindingnya aman, tidak runtuh ya. Jadi rancangannya itu kita bisa menggunakan metode analitik, metode pengamatan, kemudian juga ada metode empiris. Oke, apa tuh analitik, pengamatan, dan empiris? Nanti kita lihat materinya di sini. Analitik kita bisa menggunakan perhitungan secara numerik. Ya, ada finite element, ada finite difference method, kemudian ada metode unsur batas atau boundary element method, kemudian ada simulasi analogi, kemudian ada model fisik, kemudian ada menggunakan market juga. Kita buat market, rancangannya dengan market, kemudian kita lihat bisa disimulasikan untuk kira-kira bisa ada kestabilan daripada rancangan marketnya itu, dibuat dalam marketnya. Kemudian berikutnya yaitu metode pengamatan, yaitu mengadakan analisis berdasarkan data-data pemantauan pergerakan massa batuan sewaktu penggalian, mengamati ketidakmantapan interaksi penyangga terhadap massa batuan. Pada metode ini dikenal NATM atau New Austrian Tunneling Method dan Convergence Confinement Method. Ya, ini salah satu teknik yang dipakai untuk melihat aktivitas atau pergerakan daripada dinding terowongan. Jadi kalau kita membuat terowongan, yang menjadi permasalahan di dalam tanah adalah kira-kira terowongannya itu bergerak atau tidak, ya, bergerak atau tidak. Terowongannya itu bergerak atau tidak. Yang jelas setelah penggalian ada pergerakan. Pergerakan itu yang disebut dengan deformasi, ya. Deformasi. Jadi terowongan itu bisa bergerak, entah itu dia bergerak ke arah dalam atau dia bisa bergerak ke arah luar. Nanti juga bentuk terowongannya itu akan, kalau semakin besar gaya yang diberikan, entah gaya tekan ataupun gaya tarik, maka kita akan melihat kondisi terakhir daripada terowongan itu, apakah dia akan berbentuk seperti apa. Itu akan terlihat dari hasil pemantauannya juga menggunakan metode ini atau metode konvergen, ya. Nanti kalian coba akses, cari apa tuh metode konvergens, ya, di tambang bawah tanah. Itu metode apa? Ini metode yang dipakai untuk mengukur pergerakan dinding dan atap, ya.
sehingga kita tahu terowongannya itu aman atau tidak. Ya. Kalau pergerakannya terlalu besar per hari, itu akan menjadi concern kita untuk melakukan kestabilan. Ya. Kemudian ada metode empiris. Empiris adalah menilai kestabilan bawah tanah dan terowongan menggunakan analisis statistik. Pada umumnya dilakukan pendekatan berdasarkan pengalaman yang didapat dari beberapa pekerjaan sebelumnya. Jadi ada tambang-tambang sebelumnya yang sudah pernah mengalami hal yang serupa, bisa menjadi acuan. Ya, untuk kondisi tambang yang sama atau material yang ditambang juga sama, kita bisa menggunakan metode empiris. Ya. Jadi umpamanya kalau pernah dilakukan, kita akan membuat tambang biji besi atau tambang tembaga. Berarti kita bisa melihat kondisi tambang tembaga yang pernah dilakukan mungkin di Kanada. Jadi ada paper-papernya, jurnal-jurnalnya ataupun informasi-informasi tentang rancangan-rancangan yang dulu dibuat di Kanada tentang terowongannya. Kita bisa apply atau aplikasikan di tambang yang kita akan bukan di tambang baru. Ya, bisa seperti itu, ya. Oke, untuk metode kondisi, ya kita lihat di sini ada gambar 1.3 memperlihatkan diagram dari rancangan. Jadi ini Pak Biniwaski membuat rancangan. Ada 5 tahapan, ya, untuk melakukan rancangan terhadap pembuatan terowongan. Di sini ada, ya. Untuk membuat terowongan itu kita perlu ini. Pertama itu kendala teknis. Kendala teknis itu berhubungan dengan fungsi, ukuran, bentuk, gambar, rencana, metode penggalian. Jadi kita buat terowongan itu apa sih fungsinya? Untuk mengakses untuk membuat jalan untuk karyawan di tambang bawah tanah, atau kita mau membuat akses untuk mengambil biji, atau akses untuk khusus untuk transportasi, itu semua perlu dibuat dulu rancangannya, kemudian dibuat gambar rencana, kemudian metode penggalian yang akan kita pakai. Mau di blasting kah, mau didadakan kah, atau mau digali secara manual menggunakan alat mekanis kah? Kalau tipe batuannya keras, ya, atau lunak, apa yang kita pakai teknik penggaliannya. Kemudian maksud dan tujuan, ya. Maksud dan tujuan sini ada keamanan, stabilitas, dan ekonomi, ya. Jadi perlu ada keamanan, maksudnya kita membangun terowongan untuk keamanan dan hubungannya dengan stabilitas dan juga keekonomiannya. Yang paling penting itu adalah ekonominya, ya. Ekonomi juga. Ini ketiga hal-hal ini sangat penting. Kita tidak bisa bilang keamanan lebih penting daripada stabilitas dan stabilitas lebih penting daripada ekonomi. Karena membuat sebuah rancangan atau membuat sebuah bangunan atau struktur perlu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Hal yang kita perlu lakukan adalah menekan biayanya, dan tapi tetap menjaga stabilitas dan juga keamanan daripada terowongan. Kemudian data-data yang kita perlukan. Data-data yang diperlukan, kita akan melakukan pengambilan data apa untuk melakukan pembuatan terowongan. Sebuah ini gunung, kemudian kita mau tembus nih ke sini, tembus ke sebelah terowongannya. Ini gunungnya, kita mau tembus sini. Nah, perlu ada data-data yang kita perlu. Ini kan gunungnya, kita terowongan ini kan melewati gunung dari titik A ke gunung sebelah nih, ke gunung titik B. Oh, ya. Jadi perlu adanya data ini. Pemetaan geologi itu harus, kalau karena dia di dalam tanah, berarti kita menggunakan pemboran inti. Jadi ada teman-teman di kelas ini juga yang biasa melakukan pemboran inti, silakan ditanya sama dia apa itu pemboran inti, atau kalian bisa ya melihat sendiri literaturnya. Pemboran inti yaitu kita melakukan pemboran
dengan ya batang bornya itu nanti bisa diambil sampelnya dari batang bornya itu. Makanya mata bornya itu didesain supaya bisa apa namanya, sampelnya bisa seperti tabung ya. Nanti kalau kita bor nanti sampelnya akan seperti tabung. Nanti kalian bisa lihat materinya pemboran inti. Oke, jadi dari pemboran inti itu kita bisa lihat struktur geologinya, patahannya, rekahannya ya. Kemudian bidang-bidang yang crack-cracknya ya. Oke, itu untuk menentukan data-data yang diperlukan untuk mendesain terowongan. Jadi nanti hubungannya nanti ke rancangannya, kita mau menggunakan teknik klasifikasi massa batuan atau menggunakan teknik data-data struktur yang kita pakai ya, untuk mengetahui seberapa banyak struktur atau patahan-patahan yang terjadi di yang melewati terowongan kita ya, rencana terowongan kita ini. Oke, jadi ada sifat batuan dan pelapisan batuan, kekuatan air tanah, kekuatan deformalitas, dan faktor lain yang mempengaruhinya. Ada air tanah, kondisi tegangan in situ, kemudian beban yang bekerja. Jadi ini sifat-sifat ini yang perlu dilakukan penyelidikan juga. Untuk nanti kita mau melakukan metode perencanaan. Oke, dari ketiga ini, dari data ini, kemudian kita akan melakukan metode rancangan. Metode rancangan itu secara analitis, ada secara empiris, dan juga secara aktivitas geologi. Ya, dari analitik kita melakukan perhitungannya menggunakan permodelan, model secara numerik, model secara fisik, kriteria tentuan. Kita masukkan data-data strukturnya yang sudah kita dapat dari data-data yang di awalnya ini, masukkan data ini. Kemudian juga untuk empiris kita bisa menggunakan data-data masukan dari ini, dari struktur geologi, pemetaan geologi, pemboran inti, dan juga geologi tentang faktor-faktor gempa yang mempengaruhi atau yang ada di sekitar daerah yang akan kita buat terowongan. Kemudian setelah itu kita melakukan observasi pengukuran di lapangan. Kemudian hubungannya dengan peraturan pertahanan bidang pertambangan, harusnya terowongannya itu standar keamanannya berapa, atau sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dan tetap memberikan kondisi yang aman bagi aktivitas penambangan ya, sesuai dengan standar keamanan ya. Oke, kemudian ada spesifikasi keluarannya. Jadi setelah dirancang semua, kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya seperti apa? Roof span itu seperti apa? Roof span itu adalah dia punya atap. Kalau terowongannya begini, ini adalah roof span-nya, jarak dari atapnya, span roofnya ya. Kemudian petunjuk penyanggaan untuk roof, rib, dan floor. Jadi ada penyangga yang dipakai di atap, kemudian untuk di dinding maupun di bagian floornya, rib maupun floornya. Efek dari penggalian yang memotong jalur dan yang berada di dekatnya. Oke, jadi pengaruh pembuatan terowongan yang satu terhadap nanti ada lagi terowongan dibuat terowongan yang berbeda lagi di sebelah. Jadi terowongan tambang itu terowongannya itu tidak lurus saja kayak terowongan sipil ya. Kalau terowongan sipil kan dia lurus, kemudian dia belok lagi begini, dia bengkok lagi begini. Dia bisa ke sini lagi, bisa ke sini lagi, bisa ke sini lagi, bisa ke sini lagi, bisa ke sini lagi. Mungkin seperti itu. Tapi kita lihat ya, umpamanya ini sipil kayak gini, dia ke sana, ke sana, ke sana dengan jarak yang agak jauh lagi, dia belok lagi di sini, sini, akhirnya ke sini. Oke, itu sipil ya. Tapi kalau kita yang tambang itu di sini lagi, nanti ada lagi percabangan ke sini lagi, bisa ke sini lagi, nanti ada ke sini lagi,
buat terowongannya ke sana lagi, ke sini lagi. Jadi semua ada kegunaannya. Karena apa? Kita mau mengejar ore ya. Kalau umpamanya kita punya tambang, ini untuk tambang biji ya, contohnya untuk tambang biji, berarti terowongannya kita pakai aksi seperti ini adalah untuk mengejar ore. Jadi ore-nya kita tuh kan dia tidak berada pada tempat, dia biasa spot-spot di mana ada di situ, kita kejar dia di situ. Oke, beda dengan tambang batu bara. Kalau batu bara kan dia berlapisan ya, jadi dia bisanya lurus. Dan dia juga ada berapa SIM. Biasa kalau tambang batu bara ada dalam SIM-nya, ada SIM pertama di atas, lapisan pertama atau kedua, ketiga. Dan ini juga kalau terowongan di untuk batu bara bisa dipakai. Ada yang ke sini, kemudian dikejar lagi sini, dapat nanti ada buat terowongan dari barat ke sini, akses lagi ke bawah lagi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan efek dari penggaliannya itu memotong jalur, yaitu seperti itu tadi. Ya kalau kita buat terowongan sini, nanti kita buat sambung lagi dari sini, potong jalur. Nah, pengaruh ini juga bisa berpengaruh terhadap aktivitas atau kestabilan daripada terowongan yang antara terowongan satu ini dengan terowongan yang kedua ini. Nah, semakin dekat jaraknya ini, biasa tegangan-tegangan yang bekerja dari atas permukaan atau tegangan-tegangan yang secara gravitasi bisa mempengaruhi kestabilan daripada terowongan ini. Oke, kemudian setelah dilakukan pembukaan terowongannya sudah ada ya. Kemudian kita harus melakukan kegiatan berikutnya adalah pemantauan. Pemantauannya itu kita mengukur tiap hari nih jarak dindingnya ini dari A dengan B ini jaraknya itu per hari apakah ada perubahan. Kemudian dari A ke C, ini kita bikin C sini, ini juga ada C, dari C ke B. Jadi A ke C, B ke C, kemudian A ke B. Ya, kalau kita lihat seperti ini segitiganya. Ini A, ini B, ini C. Jadi pengamatannya setiap hari, ya. Pengamatannya setiap hari supaya kita dapat data yang akurat untuk pergerakan daripada dinding-dindingnya. Jadi tiap hari ini dindingnya akan bergerak. Ya pasti. Yang untuk membatasi dia tidak bergerak yaitu kita memberikan penyangga. Oke. Ya, ini rancangannya. Pemilihan instrumen untuk pemantauan, pengukuran atau tindakan perbaikan pada kasus ketidakmantapan. Jadi kalau dari hasil pengukurannya ini, kalau hasilnya ada pergerakannya besar sekali sehingga terowongannya bergerak. Ya, yang tadinya begini tiba-tiba terowongannya berpindah ke sini. Menjadi begini. Nah, ini perpindahannya. Nah, perpindahan ini yang perlu diukur. Semakin besar perpindahannya, berarti kita akan evaluasi lagi apakah masih bisa dipertahankan dipasang penyangga atau terowongan ini kita tinggalkan, ya, karena bisa saja berbahaya dan membuat reruntuhan dan terowongannya runtuh. Oke, itu ya tentang data-data yang dipakai untuk melakukan perencanaan. Ini lebih detailnya ada di sini, pengumpulan data awal. Ini pengumpulan data awal yang di A-nya ini kalian bisa lihat di halaman ini, pengumpulan data awal di halaman 19 ini dia lebih kompleks ini. Yang diperlukan adalah data geologi, dokumen syarat umum, maksud dan dimensi bentuk. Itu semua tadi sudah kita sampaikan. Tapi sini ada lebih rinci lagi. Jadi ada karakteristik awal geoteknik. Jadi penyelidikan geoteknik perlu untuk merancang sebuah terowongan. Kemudian ada penyelidikan geofisika juga, ada pemboran air tanah, pemetaan permukaan, uji laboratorium batuan. Kemudian ada peta dan penambang geologi. Kemudian masuk ke yang ke B, itu tentang apa tadi? Klasifikasi teknik masa batuan pada setiap daerah. Menggunakan klasifikasi masa batuan. Kalau kemarin di geoteknik kita ada pakai
klasifikasi masa batuan RMR dan juga ada SMR untuk menentukan tipe longsoran daripada slope atau lereng. Di sini juga kita bisa pakai untuk merancang terowongan ya. Jadi perkuliahan semester ini untuk teknik terowongan, untuk pengambilan data akan kita lakukan seperti ya mirip-mirip dengan geoteknik, yaitu pemetaannya dengan pemetaan scan line. Kemudian dari situ kita akan merancang terowongannya, apakah dia perlu penyangga atau tidak, nanti bisa kita desain ya. Oke, ini bisa dilihat-lihat, bisa dibaca apa itu yang tadi kita sudah sampaikan tentang karakteristik terinci. Kemudian tadi ada lagi yang untuk teknik masa batuannya, karakteristik masa batuannya ya, ini sudah diurai lagi. Oke, kemudian untuk akhirnya rancangan akhir dan konstruksi, menyiapkan rancangan dan metode konstruksi yang final, instrumentasi, kemudian menyiapkan spesifikasi dan alternatif proposal, review pelelangan alternatif untuk rencana pekerjaan, ada review ini pelelangan ya, dan proposal, kemudian penggalian dan konstruksi tentang ramalan ataupun desain-desain, dan juga ada klasifikasi masa batuan. Kemudian selalu dilakukan adanya pemantauan untuk melihat aktivitas pergerakan daripada terowongan. Kemudian mempelajari masalah yang timbul dari hasil pemantauan ya. Kalaupun ada gangguan di terowongan, itu akan menjadi evaluasi untuk mempelajarinya kembali. Oke. Kemudian ada parameter yang diperlukan untuk rancangan terowongan. Penyediaan data masukan diperlukan untuk rancang sebuah lubang bukan tambang bawah tanah, terowongan dan lain-lain. Adalah tugas yang paling berat bagi seorang sarjana perancang ya. Karena jika data masukannya tidak benar, ini lihat nih, kalau tidak benar, maka dengan sendirinya rancangan akan salah. Rancangan salah berarti terowongannya amblas atau rubuh, atau bisa menyebabkan orang di dalam terowongannya terkena musibah dan bisa fatal, bisa meninggal. Ya, data rancangan yang diperlukan itu adalah karakteristik geologi masa batuan. Kemudian ada tegangan awal, initial stress dalam batuan. Kemudian sifat mekanik dari masa batuan. Nah, ini yang kita pelajari kemarin di mekanika batuan. Apa tuh sifat-sifat mekaniknya? Ada kuat tekan, kuat tarik, kemudian ada kohesi, ada sudut geser dalam, ada modulus elastisitas, ada Poisson rasio daripada batuan, kemudian ada initial stressnya, ini juga tegangan awal sebelum dilakukan penggalian ya. Kemudian karakteristik geologi itu menyangkut dari struktur geologi seperti patahan, rekan, ada lipatan dan struktur geologi yang lain ya, yang bisa kita dapat dari hasil pemetaan di lapangan. Oke. Kemudian itu rancangannya ini ada 3 nih. Jadi kalau seorang sarjana merancang tidak betul, data-data yang salah akan berakibat fatal. Ini data-data utamanya itu nih, geologi, initial stress, dan juga sifat mekanik daripada batuan, sifat-sifat mekanik maupun fisik daripada batuan. Ini ditambah lagi nih, fisik. Oke. Kemudian untuk penentuan parameter masukan rancangan harus direncanakan sebaik mungkin. Data yang diperlukan adalah kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 hal yang penting. Kualitas terdiri dari rancangan rekayasa yang dipengaruhi oleh kualitas dari parameter masukan. Jadi kalau mau pemetaan baik-baik ya, parameter atau kualitasnya harus bagus ya. Kalau mau pengujian batuan, makanya perlu dilakukan pemboran inti sehingga data-data yang kita perlukan itu lebih konkret, lengkap ya. Kemudian setiap prosedur dan metode yang digunakan mendapatkan data masukan dan dapat sepenuhnya dibenarkan dan direncanakan dengan baik. Jadi datanya harus sesuai ya. Kemudian informasi dari secara kuantitatif lebih banyak dibutuhkan daripada
kualitatif untuk keperluan rancangan. Jadi di sini data-datanya perlu lebih banyak. Jadi kita mau seleksi. Jadi semakin banyak data akan kita lihat kelinearannya atau korelasinya tuh lebih baik ya. Jadi kalau kita punya data sedikit, kita tidak bisa membuat nilai rata-rata. Jadi perlu data yang banyak. Sehingga semakin banyak data, maka kualitas datanya kita juga semakin baik untuk merancang terowongan ya, buat terowongan. Data-data yang banyak itu apa? Parameter geologinya ya, data-data sifat mekanik batuannya atau sifat fisik batuannya harus banyak ya. Maksudnya ya, data yang kita butuhkan, kalau kita butuh 15 sampel, lebih banyak sampelnya lebih baik ya. Oke, kemudian untuk rancangan pada batuan merupakan hal yang menjadi perhatian utama dari sarjana perancang dan sarjana geoteknik. Oleh karena itu, kedua sarjana ini perlu sekali berada dalam satu tim dan bekerja bersama-sama. Jadi sarjana perancang dan juga sarjana geoteknik ada posisinya di sini. Jadi dapat mengerti parameter yang menjadi masukan. Jadi orang geologi memberikan data, geologi tadi memberikan data kepada sarjana perancang, dia mendesain terowongannya. Atau bisa juga langsung orang geologi teknik bisa merancang atau memiliki ilmu perancangan. Dia harus mengerti cara inputan parameternya untuk nanti mau didesain ya. Jadi ini ada karakteristik geologi, kondisi tegangan di bawah tanah, kemudian ada kondisi air tanah, sifat-sifat mekanik massa batuan. Jadi ini yang sangat penting ya, ini sifat-sifat mekanik batuan, kondisi air tanah. Jadi kita di bawah tanah itu mengalami masalah adalah kondisi air tanah. Semakin dalam kita menggali, maka air tanahnya juga semakin banyak. Kalau air tanahnya banyak, kita gali terowongannya bisa banjir dan airnya menutupi terowongannya ini. Makanya salah satu cara adalah mengusungkan airnya ini adalah dengan cara kita pompa keluar. Ya, itu nanti teknik penyaliran tambang lagi untuk drainasinya, untuk sedot airnya keluar ya. Oke. Mungkin itu dulu untuk bagian pendahuluan ya. Nanti silakan dipelajari, kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi di WA saja ya. Soalnya kalau kita secara online Zoom mungkin ada beberapa teman yang mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau di sini kan kita buat video, silakan kalian bisa menyaksikannya di mana saja, kapan saja. Ada waktu bisa dipotong setengah-setengahnya, waktu bisa kalau ada kesempatan 5 menit bisa mengikuti 5 menit saja, kemudian break 5 menit berikutnya lagi di break. Oke, jadi dari materi pertama ini silakan direspon ya. Direspon bagian-bagian yang paling penting ya. Bagian penting yang menurut kalian bisa direspon. Responnya adalah dengan membuat ringkasan. Kalian menulis tangan di kertas folio bergaris, buat yang rapi ya. Responnya itu 2 halaman saja, 2 lembar ya, bisa di-A4. 2 lembarnya saja kalian respon tentang apa isi daripada bab 1 ini, pendahuluan ini. Oke. Kemudian nama filenya ini nih, saya tidak mau ulang-ulang ya. Jadi yang menulis nama filenya kurang benar atau tidak benar mungkin tidak akan saya periksa ya. Tidak akan saya periksa karena kalian ini sudah semester 7 ya. Semester 7 artinya sudah harus mempunyai soft skill yang di atas rata-rata. Artinya tidak perlu dibicarakan ulang-ulang lagi. Jadi kalau 1 kali dibilang atau 2 kali dibilang, 3 kali dibilang, ya masih bilang 3 kali nggak apa-apa. Jadi bisa mengerti. Jadi nama filenya ya, kalian buat setelah ditulis tangan, kemudian difoto kemudian dibuat dalam file PDF ya, PDF. Pilih kualitasnya itu yang bisa terbaca dan kualitasnya jangan terlalu tinggi-tinggi ya.
maksimum mungkin 5 MB kapasitasnya, sehingga kalau saya mau download kalian punya tugas bisa mudah, atau mungkin di bawah itu ya, bisa dalam 500 KB atau lebih baik ya. Kemudian kalau kalian mau memotret atau membuat dalam file PDF, usahakan fokus ke kertasnya, jangan ada bagian-bagian lain yang muncul, seperti kalau kalian foto di atas kasur, tiba-tiba gini di sebelahnya ada bantalnya masuk, kemudian spraynya masuk. Kalau mungkin foto di tehel juga gini, tehelnya sebelah masuk, fokus ke kertasnya, fokus di kertasnya. Oke, begitu saja dulu ya. Silakan dibuat tugasnya, untuk itu responnya aja, dan nanti kita akan buat WA grupnya untuk kalau ada yang mau ditanyakan dan mau disampaikan terkait materi teknik terowongan ini. Oke, kita sudahi dulu untuk perjumpaan kali ini, dan selamat mengerjakan dan selamat belajar.